Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inutan Fadilah dengan NIM 05081382025081. Prodi Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian. Baiklah, pada video kali ini kita akan membahas tentang pengenalan mikologi. Jadi, apa itu mikologi? Mikologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu mikos dan lagos. Mikos yang berarti jamur dan lagos yang berarti pengetahuan. Mikologi ini merupakan cabang ilmu yang mempelajari tentang jamur. Banyak orang juga menyebut cendawan. Jamur masuk dalam filum Talophyta sebagian besar hidup sebagai saprofit dan sebagian kecil sebagai parasit pada makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, definisi fungi atau jamur adalah organisme kemoheterotrof yang memerlukan senyawa organik untuk nutrisinya atau sumber karbon dan energi. Di dalam dunia mikrobia, jamur termasuk divisi Mycota atau fungi. Mycota berasal dari kata mycos atau bahasa Yunani, disebut juga fungi dalam bahasa Latin. Kemudian ciri umum kingdom fungi. Fungi ini termasuk sel eukariotik yang hanya memiliki inti sel. Umumnya multiseluler, ada juga yang bersifat uniseluler. Reproduksi dengan pembentukan spora, tubuh disusun oleh benang-benang yang disebut hifa. Hifa-hifa bersatu membentuk miselium. Ada pula yang miseliumnya berkembang membentuk tubuh buah. Habitat di tempat yang lembab. Berdasarkan struktur tubuhnya, klasifikasi fungi atau jamur dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok jamur bersekat dan kelompok tidak bersekat. Contoh kelompok fungi tidak bersekat adalah kelompok Zygomycota, sementara kelompok bersekat yaitu Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Baiklah, yang termasuk dalam kelas-kelas jamur, kita akan mengambil materi kelas jamur Basidiomycota. Basidiomycota berasal dari kata basidium, yaitu suatu tahapan diploid dalam daur hidup Basidiomycota yang berbentuk seperti gada. Basidiomycota merupakan kelompok fungi terbesar kedua setelah Ascomycota. Jumlah spesiesnya sebanyak 25.000. Sebagian spesies tersebut bisa dikonsumsi, namun ada pula yang mengandung racun. Habitat jamur Basidiomycota ini dapat ditemukan di perairan maupun di daratan. Cara hidupnya sebagai saprofit atau pengurai sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya seperti di batang pohon mati, tumpukan jerami, atau tanah dengan kandungan sampah organik yang tinggi. Basidiomycota bereproduksi melalui dua cara, yakni seksual dan aseksual. Alat reproduksi seksual berupa basidium. Di dalam basidium terjadi peleburan inti serta meiosis yang menghasilkan 4 spora seksual haploid, yakni basidiospora. Tahapan pembentukan basidiospora pada Basidiomycota adalah sebagai berikut. Dua hifa haploid berbeda, yakni hifa positif dan hifa negatif bertemu. Kemudian, kedua hifa itu melakukan plasmogami, yaitu penyatuan sel di mana proses tersebut menghasilkan hifa dikaroin atau berinti ganda. Kemudian, hifa diploid dikarion tumbuh menjadi miselium haploid. Miselium haploid
akan tumbuh dan menghasilkan badan buah basidiokarp. Lalu terjadi karyogami di ujung hifa basidiokarp yang menyebabkan terbentuknya basidium berinti diploid. Lalu terjadi karyogami di ujung hifa basidiokarp yang menyebabkan terbentuknya basidium berinti diploid. Di dalam basidium terjadi pembelahan secara meiosis oleh inti diploid dengan hasil 4 inti haploid. Pada ujung basidium terbentuk 4 strigma. Keempat inti haploid tadi bergerak masuk ke masing-masing strigma kemudian berkembang menjadi basidiospora. Jadi, jika basidium telah matang, basidiospora akan terlepas dan jatuh di tempat yang sesuai. Basidiospora pun akhirnya tumbuh menjadi hifa haploid. Sedangkan reproduksi aseksual Basidiomycota dilakukan dengan cara hifa haploid membentuk struktur konidia melalui pembelahan mitosis yang menghasilkan konidiospora. Basidiomycota memiliki ciri-ciri yaitu alat reproduksi Basidiomycota berupa basidium. Dinding sel terdiri atas kitin dan glukan. Multiseluler dengan hifa bersekat atau septek. Kemudian, ukuran tubuh makroskopis di mana jamur ini bisa dilihat langsung oleh mata tanpa bantuan mikroskop. Tubuh buah disebut basidiokarp yang tersusun oleh jalinan hifa bersekat. Peranan Basidiomycota yang menguntungkan sebagai bahan makanan. Yang pertama yaitu jamur tiram atau Pleurotus sp. Yang kedua jamur kuping atau Auricularia polytricha. Yang ketiga itu jamur merang. Peranan Basidiomycota yang menguntungkan sebagai obat yaitu jamur kayu atau Ganoderma aplanatum. Peranan Basidiomycota yang merugikan. Yang pertama yaitu Puccinia arachides hidup sebagai parasit pada tanaman kacang tanah. Yang kedua yaitu Ustilagomydes merupakan parasit untuk jagung. Dan yang terakhir Amanita muscaria menyebabkan halusinasi jika dikonsumsi. Sekian dari materi saya ucapkan terima kasih.